Pada kesempatan ini kami ingin membahas suatu ayat ya, di dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat yang ke-6, yaitunya berhubungan tentang mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dan dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada azab neraka. Azab neraka ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari azab tersebut. Ya, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan suatu azab jahannam untuk siapa? Yaitunya untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku orang tua kita harus lebih memperhatikan keselamatan akhirat anak-anak kita ya, dibandingkan daripada keselamatan duniawinya saja. Jadi kesalahan orang tua ya, zaman ini, mereka lebih merisaukan tentang dunia anaknya, mau jadi apa anaknya nanti, mau makan apa anaknya nanti, dibandingkan dengan keselamatan mereka di akhirat. Ya. Padahal ya diterangkan di dalam surah Al-Muluk itu ya, azab neraka itu idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan manusia ke dalam api neraka tersebut, sami'u laha, niscaya ia mendengarkan suatu suara yang sangat mengerikan. Wa hiya tafur, dan api neraka ketika itu menggelegar. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Seakan-akan neraka itu marah Bapak Ibu. Sebagaimana rumah terbakar, kemudian kita melemparkan suatu benda ke dalam api tersebut, maka kita akan mendengarkan suara api itu, seakan api itu marah, dan itu sangat mengerikan sekali. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan penduduk api neraka ke dalam neraka tersebut, penjaganya itu bertanya, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan tentang azab jahannam kepada kalian semasa di dunia? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sungguh ada orang yang memberikan peringatan kepada kami, akan tetapi kami tidak mempercayainya. Sama seperti umpamanya, saya punya teman, ya jangan kamu mandi di sungai ini, karena di sungai ini informasinya ada 10 ekor buaya. Saya sudah berikan peringatan, saya sudah sampaikan ya, berita terkait ada buaya di sungai itu. Kan tetapi dia tidak mempercayainya, kemudian dia mandi juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dimakan oleh buaya itu hingga jasadnya pun tak dijumpai. Begitu juga lah Bapak Ibu, bahwa Al-Quran dan hadis sudah memberitahukan tentang azab neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluargamu, istrimu dan anakmu dari api neraka. Sudah diberikan peringatan. Akan tetapi ya tetap juga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jan bazina, bazina jo. Jan bajudi, bajudi jo. Jan mabuk-mabukan, mabuk-mabukan jo. Akhirnya apa? Ya, mereka dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian diejek oleh malaikat, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Jadi dalam tafsir Jalalainnya, alam ya'tikum nadhir itu adalah pertanyaan yang mengejek. Apa sebab didejek? Nyala disobui.
Kalau iko dilakukan, iko melanggar perintah Tuhan, diazab awak besok di neraka. Ala kontu yang bazina itu tidak boleh. Mabuk-mabukan itu tidak boleh. Berjudi itu tidak boleh, tapi nya lakukan juga. Akhirnya apa? Dia menerima akibat daripada perbuatannya itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendidik anak kita untuk bagaimana supaya kita menjaga anak-anak kita daripada kejahatan-kejahatan zaman sekarang, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Jadi dengan salat itu bisa menghindari seseorang daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu agama menganjurkan kita untuk mendidik anak kita. Muru auladakum bis salati, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Karena salat ini obat. Kalau anak kita jahat, anak kita tak mau diatur, lihat salatnya. Lihat salat anak kita dan lihat juga bagaimana salatnya kita. Begitu. Karena itu akan memiliki hubungan nanti. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berhubungan dengan apa? Dengan ketaatan anak kepada kita selaku orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat. Sejak kapan kita memerintahkan mereka? Wahum abna'u sab'i sinina, ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi ketika mereka umur 7 tahun, mari kita didik anak kita, kita bawa ke masjid, kita ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, menghadiri majelis ilmu, kita sekolahkan mereka, kita ajarkan mereka adab, kita ajarkan mereka ilmu agama. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Jadi ketika di umur 7 tahun kita masih memerintahkan saja Bapak Ibu. Tapi ketika mereka itu sudah berumur 8 tahun, 10 tahun, wadribu, pukullah mereka. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Jadi 10 tahun, mu ada anak awak tu salat nah. Awak pukul. Tapi dengan pukulan apa? Tak boleh awak pukul oman nah. Tak boleh awak tendang dah. Tak boleh awak pegang kerah bajunya. Wak sumpahkan ini anak calako, anak gampang bagai macam-macam. Kalau dari mulut awak itu tidak boleh. Jadi pukulannya ini bukanlah pukulan yang membahayakan. Jaga lisan kita dan lain sebagainya ketika anak kita itu tidak mau untuk mengerjakan sholat. Jadi pukulnya itu bukan memakai ikat pinggang, enggak. Pakai rotan, enggak. Tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Itunya yang tidak membahayakan. Di mana pukul? Dipukul dekat pahanya. Enggak sakit dah. Itu apa? Itu adalah liajli ta'dib. Itu agar kita ini mendidik mereka. Jadi dalam rangka mendidik. Dalam rangka mendidik. Jadi dengan sebab peraturan itu kita tetapkan di dalam rumah kita, kalau tak sholat, ayah pukul. Artinya ketika masuk sholat, nanti bayang dehnya, kalau nak sholat denda dipukul oleh orang tua. Akhirnya nyo sholat. Akhirnya apa? Hukuman itu tidak berlaku. Tapi kalau tidak ada peraturan kita buat, malah dia akan semakin bebas. Begitulah agama mengajarkan kita. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Jadi ketika mereka sudah berumur 10 tahun, olah godangnya, olah dewasanya, kamarnya jangan disamun. Jadi bedakanlah tempat tidur mereka.
Ini supaya jangan terjadi LGBT. Nah, jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak baik. Jadi hendaklah kita memisahkan tempat tidurnya anak-anak kita ketika mereka sudah besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Sa'id bin Al-Musayyib itu pernah berkata, "La azidanna fi salati min ajlika." Apa yang kata anak-anaknya? Saya selalu salat sunnah. Saya selalu melaksanakan salat sunnah. Kenapa Sa'id bin Al-Musayyib ini melaksanakan salat sunnah? Ya. Supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh. Jadi bapak no anak awak soleh, sementara awak tidak solat. Nah, ini ulama itu, ya. Tapi namanya tadi Sa'id bin Al-Musayyib itu melaksanakan solat sunnah supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh. Dia mendoakan anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah atau jadikanlah istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata. Lah tua awak besok anak-anak awak, keturunan-keturunan awak nak membuat pusing kepala dah. Jadi ada sebagian anak itu ayah omaknya dah berumur 50 tahun, hanya banyak masalah. Sabu-sabu lah, pemukulan lah, narkoba lah, judi lah. Pon yang ayah gara-gara dia anak. Sebab apa? Sebab waktu tu kocik dulu ndak awak didik ini orang. Ala godangnya ma'azab jadi. Masuk penjaranya. Pakailah pengacara. 50 juta. 100 juta bi. Demi anak dari kocik ala awak didiknya. Lah godangnya menyusahkan. Sebab apa? Karena kita tidak mendidik mereka sedari kecil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam doanya itu terekam indah di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, ya. Rabbi habli minas solihin, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Jadi ini doa jarang awak ucapkan. Ya, setelah sholat itu marilah kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Awak doakan tahu ya anak awak itu. Mudah-mudahan dengan doa awak itu ia menjadi anak yang soleh. Karena doa orang tua terhadap anaknya itu tidak ada hijabnya Bapak Ibu. Lah itu lusa berdoa, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak awak. Jangan sampai awak sumpah serapa anak awak tu. Menyobi anak celaka lah, anak nakal lah, tak boleh dah. Sejahat-jahatnya pun dia, tetap kita doakan mereka dengan ucapan yang baik. Kalau orang dulu, Pak, jadi bahlul itu kalau artinya sekarang itu apa? Bongak kan? Bahlul itu bongak bahasa awak. Bodoh. Bahlul. Bodoh. Padahal tidak Bapak Ibu. Bahlul itu adalah seorang ulama. Jadi bahlul ini adalah suatu ungkapan marahnya seorang orang tua kepada anaknya. Dalam artian mendoakan anaknya supaya menjadi bahlul seorang ulama. Nah, begitu dulu orang-orang dulu itu bongi ke anaknya. Kalau kini jangan sobui. Kalau sodo binatang tuh, nggak boleh macam itu dah. Sebab apa? Lisan orang tua tuh dikabulkan Bapak Ibu. Jadi
Apa cakap awak di rumah itu nanti di anak awak tu. Nah. Kemudian Nabi Zakaria juga berdoa untuk anak-anaknya. Nabi saja berdoa untuk anak-anaknya. Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya. Nabi Zakaria berdoa untuk anaknya. Apa talai awak yang hidup di akhir zaman kok? Yang cobaannya tuh banyak. HP dulu nak ada HP lah. Teknologi yang begitu canggih. Justru kita harus lebih memperbanyak berdoa untuk anak-anak kita sekarang ini. Karena mereka lah nantinya yang akan menjadi generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Zakaria di dalam Al-Qur'an? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang baik. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang soleh dan soleha. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Mudah-mudahan kultum kita sebelum tarawih ini memberikan manfaat bagi kita untuk terus semangat dalam mendidik anak kita, karena mereka lah ya, yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mereka ini adalah aset dunia dan juga aset kita di akhirat. Mati awak wiswa, ingatnya akan mendoakan. Innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, la turfa'u darajatuhu, ya, darajatuhu ya. Ada seseorang yang diangkat derajatnya Bapak Ibu di surga. Fayaqulu, kemudian seseorang itu mengatakan, anna li hadza, bagaimana kok bisa saya mendapatkan derajat ini? Kok bisa saya mendapatkan kemuliaan ini? Jadi seorang itu bingung. Kok bisa saya mendapatkan pahala ini, derajat yang mulia ini? Fayuqalu, kemudian dikatakan dia, asalnya dari mana? Bi istighfari waladika lak. Ternyata semasa di dunia anaknya berdoa untuk kedua orang tuanya. Anaknya mendoakan Allahumma ighfir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bagi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, jangan pula lupa mendoakan kedua orang tua kita. Lupa awak mendoakan kedua orang tua kita di dalam solat, rezeki kita juga akan tidak tentu alamat dia. Jadi kalau lupa awak mendoakan kedua orang tua ketika solat, maka rezeki kita akan terhambat.